Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai pointer dan linked list. Sebelumnya, sebenarnya untuk menyimpan sebuah memori di dalam suatu list itu ada dua cara. Yang pertama itu ada array dan ada cara linked list. Nah, di sini kita fokus ke linked list. Sebelum masuk ke linked list, kita harus tahu dulu tentang variabel. Variabel ini dibagi atas dua, ada variabel dinamis dan ada variabel pointer. Variabel dinamis itu adalah suatu variabel yang akan dialokasikan hanya pada saat diperlukan, yaitu setelah programnya dieksekusi. Sementara, variabel pointer adalah suatu variabel yang menunjuk ke alamat memori yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses. Nah, operasi pada pointer itu, operasi dasarnya itu ada dua. Yang pertama, operasi mengcopy simpul dan operasi mengcopy isi simpul. Selanjutnya, linked list. Linked list itu merupakan suatu variabel yang bertipe pointer yang membentuk suatu untaian yang saling berhubungan. Nah, nanti saya di sini bakalan kasih contoh linked list itu bentuknya gimana sih. Tuh. Tiap untaian tersebut akan diletakkan pada memori, tempat yang disediakan pada suatu area memori tertentu untuk menyimpan data dikenal dengan sebutan node atau simpul. Nah, jadi itu singkatnya linked list itu kumpulan elemen atau node yang saling berhubungan dengan menggunakan pointer. Ini tuh merupakan contoh dari linked list, bentuk struktur dari linked list. Jadi itu kalau misalnya ini tuh disebut sebagai elemen atau node, tapi tiap elemen atau node itu dia dibagi atas dua. Ini ada garisnya cuman nggak terlalu kelihatan. Itu dibagi atas dua. Ini yang satu terdiri atas memori atau data-data, dan yang satunya lagi ini merupakan pointer. Nah, pointer ini dia akan menyimpan alamat dari elemen node yang lainnya. Nah, tiap elemen di awal itu dinamakan dengan head, adalah kepala. Dan tiap elemen yang akhir itu dinamakan dengan tail atau ujung. Dan di sini itu ada yang dinamakan dengan nil. Nil itu maksudnya itu tidak bernilai atau kosong. Untuk lebih jelasnya lagi, lebih gampangnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya ada contoh terdapat linked list dengan urutan 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita tulis 3, 4, 5, 6 ini di bagian datanya, di bagian informasinya, memori, ada 3, 4, 5, 6. Nah, yang di bawahnya ini 1002, 1009, 1006, 1008, ini yang dinamakan dengan address. Sebentar. Ini tuh yang dinamakan dengan address. Jadi di sini tiap link ini, tiap pointer ini itu menyimpan address dari pointer berikutnya. Jadi di sini tuh kita bisa tulis 1009. Sebentar. Sebentar. Ini kita kecilin dulu. Kurang kelihatan ya. Sebentar. Oke. Nanti di sini karena berikutnya itu adalah 1006, di sini kita tulis 1006. Dan di sini berikutnya itu adalah 1008. Di sini kita tulis 1008. 1008. Dan yang ini sifatnya itu adalah 0. Jadi di sini dia 0. Oke. Ini saya tulis dulu biar kalian nggak bingung. Ini 0.
Jadi di sini kita bisa tarik garis. Garis itu ditarik dari sini, biasanya ada bulatan, tapi ini saya nggak terlalu rapi. Nanti ditarik ke sini. Jadi nanti dari memori 3 dia ditarik ke angka 4 sesuai dengan address-nya, sesuai dengan alamatnya. Terus nanti dari 4 dia ditarik ke angka 5. Jadi dia harus berurutan gitu, berurutan sesuai dengan address-nya. Jadi dia nggak boleh ngacak. Terus nanti dari 5 ditarik ke 6. Nah, di sini kan 1009 address-nya udah ada di sini. 1006 juga udah ada. 1008 juga udah ada. Nah, 1002 ini itu juga harus disimpan. Cara nyimpannya gimana? Cara nyimpannya kita bisa menggunakan namanya itu simple start, not start. Jadi di sini kita bisa tambahin. Di sini tuh ada tulisan start. Saya lupa ini lingkaran atau kotak, nanti kalian coba cek aja. Di sini start. Sebentar. Sini start yang bisa kalian simpan angka 1002-nya. Oke. Sini. Jadi ini tuh nggak boleh kosong. Jadi istilahnya gini lah ya. Ntar kalian tarik aja garisnya. Jadi ini tuh nggak boleh, jadi tuh setiap address harus disimpan, setiap data itu juga harus disimpan, kayak gitu kira-kiranya. Nanti untuk programnya saya kasih contohnya juga. Nah, selanjutnya frase linked list itu dapat digunakan untuk menambah simpul, itu di depan, di belakang, dan di tengah. Terus menghapus simpul di depan, di belakang, dan di tengah. Membaca isi linked list. Nah, selanjutnya jenis-jenis linked list terdiri dari single linked list, double linked list, circular linked list, dan multiple linked list. Selanjutnya ini merupakan contoh sebuah program yang akan kalian gunakan di activity dan diagram. Tapi mohon maaf saya nggak bisa nyoba langsung karena kebetulan aplikasinya nggak working di laptop saya. Jadi di sini yang pertama, kalian bisa deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kalian gunakan. Sepertinya di pertemuan 1 juga udah dijelasin. Lalu di sini untuk menggunakan pointernya, jadi ini kan merupakan program linked list ya. Jadi untuk menggunakan pointernya, di sini kita akan mendefinisikan struknya dulu menjadi struct node. Nah, di simpul itu kan sebelumnya saya jelasin itu ada dua ya, ada head dan ada date itu untuk menyimpan data dan nail itu yang untuk melanjutkan ke simpul berikutnya. Nah, di sini karena linked list itu bentuknya seperti rantai, di sini kita menggunakan struct node rantai. Lalu di sini kita akan buat sebuah objek dengan nama pointer, dengan nama pointer depan, di mana nanti akan mengalokasikan memori dengan banyaknya yang diikutin dari struct node. Nah, di sini kan ini ada angka-angka ya. Untuk struct node depan, tengah, terus tengah. Di sini kan ada angka 504, 204, 16. Nah, di sini saya mau kalian menggunakan npm kalian masing-masing. Jadi di sini ada 3 npm pertama, selanjutnya ini 3 npm berikutnya, dan 2 npm berikutnya. Nah, lalu selanjutnya di sini itu nanti programnya akan menghasilkan 2 output, yaitu untuk menghitung simpul dan mencetak data. Nah, di sini menggunakan percabangan if yang digunakan untuk mengetahui list kosong dari data-data tersebut. Selanjutnya di sini juga menggunakan perulangan yang digunakan untuk mencetak jumlah node pada linked list. Selanjutnya di sini juga masih menggunakan percabangan yang digunakan
untuk uh, melihat data-data yang ada pada link list. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.